Jumat ini kita akan bicara tentang Aceh Pasca 2005, di mana seperti yang kita ketahui bersama, 2005 menjadi tahun penting karena setelah itu Aceh mulai, kalau saya mengutip Manuel Castel, itu mulai memproyekting identitasnya. Jadi dia mulai memproyeksi Aceh itu seperti apa gitu. Dan proyekting identitinya itu tidak hanya pada level wacana, tapi pada level kebijakan hukum melalui penerbitan kanun-kanun yang terus semakin bertambah. Kedua, melalui penguatan institusi Dinas Syariah Islam, Daya, Mahkamah Syariah, dan bahkan juga mulai masuk ke penguatan instansi ekonomi dengan Bank Aceh dirubah menjadi Bank Syariah. Mulai ada Baitul Mal. Jadi 2005 itu menjadi tahun penting untuk kita bicarakan tentang Aceh sekarang. Saya nggak tahu, mungkin untuk mengawal ini saya hanya akan memberikan beberapa gambaran. Syariat Islam mulai diberikan, saya pakai kata kunci diberikan, kawan-kawan boleh nanti mengkritik ini. Itu tahun 99 keluarnya Undang-Undang 44 tahun 99 tentang syariat Islam. 2000 itu mulai ada Perda. 2002 mulai keluar kanun itu. Yang paling terasa itu kanun 11 tahun 2002 tentang syiar agama Islam. Itu paling terasa bagaimana upaya untuk melegitimasi identitas Aceh yang syariat Islam itu mulai terasa. Tapi 2002 sampai 2005 itu penerapan syariat Islam tidak terlalu kafah, atau itu hanya sebagai retorikal. Itu kan jadi pertanyaan, kenapa kira-kira dari 2002 sampai 2005 kanun-kanun mulai ada di 2002, tapi hingga 2005 penerapan syariat Islam itu mati suri gitu, mati di jalan gitu, tidak ada penerapannya. Mungkin itu disebabkan oleh satu, Aceh pada saat itu belum memiliki otonomi khusus, yang itu nanti tertuang di UPA 2006, dan ini menjadi titik kuncinya sebetulnya. Syariat Islam itu harus dilaksanakan dengan otonomi khusus, terutama di bidang bagaimana penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini penggunaan dana. Ini hanya untuk gambaran. Pasca 2005 itu kita mulai menerapkan syariat Islam yang masih kafah, dan itu hampir menyeluruh di segala aspek kehidupan pemerintah, sosial, budaya, bahkan individu ya, dengan beberapa terbitan kanun-kanun tentang misalnya busana, tentang pemantapan akidah, itu kan masuk ke level individu. Makalah ini sangat penting untuk kita bahas tentang bagaimana untuk melihat kira-kira gambaran utuh tentang apa yang terjadi. Jadi makalah ini sangat bagus karena dia tidak melihat pada aspek yang kulit, tapi pada aspek kalau penulis bilang Bung Al-Kafdan itu pada aspek sumsum. Jadi dia langsung masuk ke dalam intisari tubuh itu. Jadi makalah ini sangat penting, makanya nanti ini akan disebarkan dan kemungkinan juga akan diterbitkan dalam versi artikel karena makalah ini juga sangat bagus. Oke. Satu nama lagi nanti yang akan mungkin menjadi perhatian kita, Compton, dan mungkin itu akan nanti yang sering luput bagi ilmuwan sosial politik. Roy Compton. B. Compton. Dan kedua tentang apa yang terjadi pasca Daud Bereh itu saya sebut dikucilkan ya, saya nggak berani sebut dia ditangkap atau dikucilkan. Itu juga penting karena itu gerakan separatis Aceh juga kan mulai yang Nasentiro juga mulai tumbuh. Jadi makalah ini memberi gambaran kalau ternyata syariat Islam itu tidak dimulai sejak 99 seperti yang kita tahu dengan keluarnya Undang-Undang 44 itu, atau tidak juga dimulai dari tahun 2002 ketika kanun-kanun mulai ada, tidak juga dimulai dari 2006 ketika UPA ada. Meskipun dia bicara pada titik 2005, tapi titik ini sebagai titik simpul tengah. Kita akan bicara dari belakang, lalu apa yang terjadi di 2005, lalu apa dampaknya pada saat ini. Oke, jadi itu hanya gambaran sekilas. Forum mungkin saya kasih ke Bung Alkaf, seorang dosen di Fakultas Syariah, home base-nya itu di Hukum Tata Negara.
dikenal sebagai apa ya, si penguasa mata kuliah Pancasila dan kebangsaan. Jadi hampir seluruh mata kuliah Pancasila dan kebangsaan itu hampir selalu diampu oleh Muhammad Al-Kaf, dan juga terkenal sebagai esais yang tulisannya itu renyah ya, apa GM-nya Aceh gitu. Kalau saya sebut itu Gunawan Muhammadnya Aceh ya, karena apa aja bisa dia tulis dan dia bahasa ya, dan dia bisa apa ya, dia diskusikan menjadi hal yang menarik. Oke, jadi untuk Bung Al-Kaf kami berikan tempat untuk ya memberi pencerahan lah kepada kawan-kawan tentang bagaimana sebenarnya politik ruang politik syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran di diskusi Friday Forum yang edisi kedua. Pada edisi pertama Bang Budi menyampaikan sebuah kesimpulan yang nakal ya. Ketika saya bertanya, ketika membandingkan dengan Tunis, bagaimana Aceh, masa depan Aceh dengan Tunis, kata Bang Budi kemarin, terimalah takdir gitu. Ini kan takdir bahwa Tunis itu takdirnya sekuler, Aceh takdirnya Islamis gitu, atau Islamisme. Nah, benih itu dalam ilmu sosial itu sering disebut, terutama sosiologi, disebut dengan genealogi. Jadi kita akan memahami tanda petik takdir itu ketika kita mampu menelusuri problem-problem itu secara genealogis. Dan apa yang kita bicarakan pada hari ini adalah upaya kita untuk menelusuri secara genealogis. Kenapa? Karena sering sekali saya lihat ada gagal paham cara orang melihat Aceh ya, terutama dari luar gitu. Jadi misalnya ada anggapan bahwa syariat Islam ini adalah hasil kompensasi politik pemerintah pusat agar Aceh tidak merdeka. Dari luaran kulit itu terlihat seakan itu memang benar gitu. Karena apa tadi dikatakan oleh Yogi, Undang-Undang Nomor 44 tahun 99 tentang keistimewaan Aceh untuk menerapkan syariah adalah penguatan dari keputusan Mr. Hardy di tahun 59 tentang daerah istimewa Aceh itu. Bedanya keputusan Mr. Hardy sebagai wakil Perdana Menteri pertama yang dikirim oleh Bung Karno untuk menyelesaikan problem Aceh itu tidak memiliki kekuatan konstitusional. Jadi ketika misalnya di pasca rezim Soekarno berkuasa, lalu ketika ada keinginan untuk memperkuat pelaksanaan syariat Islam, maka basis-basis konstitusional itu tidak begitu kuat sehingga tidak bisa dijalankan. Jadi makalah saya ini sebenarnya hendak melihat bahwa sebenarnya gagasan syariat Islam ini adalah bukan respon politik. Jadi ini tidak sama dengan riset-riset belakangan yang melihat tentang maraknya perda syariah di wilayah-wilayah di luar Jakarta. Jadi misalnya ada satu tulisan di Tirto tentang pramugari dan perda syariah di Aceh gitu. Itu adalah sebuah cara pandang yang saya kira kurang tepat karena ada gap atau kegagalan dalam melihat Aceh secara genealogis benar posisi syariahnya. Misalnya penggunaan perda itu sudah kurang tepat. Kalau di daerah lain menggunakan perda itu cantolannya minimal pasti undang-undang pertahanan daerah. Sehingga undang-undang pertahanan daerah itu bisa dibatalkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Tetapi di Aceh itu mendapat kekhususan dan keistimewaan, dan syariat Islam bersama budaya dan pendidikan adalah bagian daripada kekhususan dan keistimewaan itu. Jadi dia levelnya tidak sama dengan perda, maka disebut kanun. Kenapa? Karena yang bisa membatalkan itu bukan Menteri Dalam Negeri, tetapi Mahkamah Agung. Gitu. Nah ini kemudian yang membedakannya itu di mana diperkuat, saya kira tentu di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006. Ya. Di makalah ini 2 halaman, apakah 3 halaman saya menulis tentang bagaimana seorang Daud Ber'e itu mendapatkan posisi yang penting, karena memang dalam diskusi kita ini ada pertanyaan yang sangat mendasar. Kenapa Aceh
pasca MOU Helsinki, syariat Islam itu semakin mendapatkan posisi yang sangat kuat gitu. Padahal MOU Helsinki ini merupakan sebuah proses politik atau ruang politik yang dibuka oleh Gerakan Aceh Merdeka, yang Gerakan Aceh Merdeka itu tidak mengusung gagasan-gagasan Islamisme. Jelas bahwa Hasan Tiro itu mengedepankan gagasan apa yang disebut dengan nasionalisme keacehan atau yang dalam ilmu sosial disebut dengan etnonasionalisme. Jadi mereka menghindari betul topik-topik tentang formalisasi syariah. Alasan yang paling simpel karena tentu mereka tidak ingin agar lobby-lobby di dunia internasional itu gagal gitu. Jadi karena syariah merupakan sesuatu yang dianggap fobi, sehingga membuat formasi syariah itu tidak mendapatkan tempat dalam ruang politik atau dorongan ruang politik yang dibukanya. Tetapi yang agak mengejutkan adalah pasca 2005, ketika mantan Gerakan Aceh Merdeka masuk ke ruang politik, ikut dalam demokrasi, yang terjadi adalah gagasan-gagasan yang mereka perjuangkan ketika masa perang itu tidak mendapatkan dukungan, bahkan tidak mendapatkan momentumnya. Saya ingin beri contoh misalnya begini. MOU Helsinki itu adalah menukar gagasan merdekanya GAM dengan otonomi khusus. Nah, itu kira-kira idenya. Sehingga apa yang hendak disampaikan oleh GAM dalam perang itu diterjemahkan dalam ruang-ruang politik dan ruang-ruang demokrasi gitu. Makanya dalam satu klausul di MOU Helsinki dan kemudian di Undang-Undang Pertahanan Aceh, istilah wali negara dalam GAM itu kemudian dikonversi menjadi atau dinegosiasikan menjadi istilah wali nanggro. Bendera dalam Gerakan Aceh Merdeka atau lambang kemudian dikonversikan menjadi lambang dan identitas daerah. Tetapi menariknya, hal-hal yang menjadi gagasan utama dari Aceh Merdeka itu tidak mendapatkan ruang pasca MOU Helsinki, yang MOU Helsinki itu mereka sendiri perjuangkan. Gitu. Ditukar dengan gagasan kemerdekaan Aceh Merdeka, ditukar dengan otonomi khusus. Tapi ketika mereka hendak menerjemahkan itu dalam ruang demokrasi, dalam ruang politik, malah itu tidak mendapatkan tempat. Gitu. Orang pasti akan mengatakan bahwa ini pasti karena ketika bendera atau lambang pasti berhadapan dengan PP. Pertama, pemerintah mengatakan tidak boleh lambang atau bendera daerah itu menyerupai lambang atau bendera separatis. Dari situ mungkin iya, tetapi yang menjadi titik menarik dari kita lihat ini adalah ketika pemerintah pusat menggunakan PP tahun 2007 nomor sekian itu, yang lawan itu adalah elit mantan GAM itu sendiri. Tetapi ketika ada berita hoax bahwa Mendagri akan melarang penggunaan jilbab di Aceh, itu berita hoax dan mendapatkan protes luar biasa dari orang Aceh, sehingga Mendagri harus klarifikasi di halaman depan Serambi Indonesia. Padahal hoax, tidak benar. Sedangkan bendera, lambang yang itu benar-benar diperjuangkan dalam proses demokrasi, ketika dengan alasan pemerintah pusat itu mirip dengan lambang separatis, tidak ada respons serupa dari masyarakat. Nah, ini kemudian yang sebenarnya menjadi perhatian kita, mengapa ini bisa terjadi. Dalam makalah ini saya menyebutkan bahwa sebenarnya sedari awal gagasan-gagasan Islam atau lebih tepatnya Islamisme ini itu sudah lebih masuk ke dalam pikiran orang Aceh, atau bisa kita katakan ini menjadi narasi di Aceh terutama pasca perang melawan Belanda. Jadi ketika perang Belanda itu selesai di tahun-tahun orang mengatakan 04 atau 06 karena Sultan Aceh turun atau Cunyadi ditangkap. Lalu yang paling penting adalah apa yang saya sebut di makalah ini, bahwa politik etis itu kemudian merubah cara pandang orang Aceh dalam melihat relasinya dengan orang Barat. Dalam hal ini Belanda. Gitu. Ketika dalam perang Aceh Belanda itu disebut dengan kafir, dan itu menjadi alasan Tengku Cipatikulo kemudian menyusun syair Hikayat Panas Sabi yang menjadikan alasan
Tengku Cik Ditiro dari PD turun ke Aceh Besar untuk berperang, narasi kafir itu masih ada, kafir Belanda masih ada, dan awal-awal tahun 20-an itu ada namanya Aceh Kuno atau Aceh Modern ketika orang Aceh menusuk orang Belanda di tempat publik. Tetapi ada perubahan cara melihat Barat gitu. Apa yang saya sebut dengan bagaimana orang Aceh mengambil esensi Barat itu, modernisme itu. Dan modernisme itu kemudian dituangkan, dikonstruksikan dalam sebuah pemikiran-pemikiran yang melihat Islam dalam kacamata modern ini. Dan oleh karena itu kita hampir melihat dalam sepanjang perjalanan di awal abad ke-20, Aceh mendefinisikan diri sebagai bagian konstruk daripada Islam itu sendiri. Ini mungkin kita bisa diskusi. Gagasan serupa memang pernah ada juga di Jawa, misalnya dengan adanya orang seperti Hos Cokroaminoto, ya, belakangan ada muridnya Kartosuwiryo. Tetapi di Jawa berhadapan dengan banyak sekali elemen-elemen lain seperti kelompok nasionalis dipimpin oleh Soekarno atau komunis dipimpin oleh Musso. Di Aceh tidak, di Aceh dominan dari kelompok Islam atau dominan dari pemikiran Islamisme yang didorong oleh Daud Berih dengan pusanya itu sangat kuat, terutama cara mereka memberi respon terhadap praktik kolonialisme dan imperialisme Belanda. Jadi orang-orang seperti Pusa ini, putra ulama seluruh Aceh ini, Daud Berih dan para anggotanya itu mengkonstruk Aceh itu adalah Islam, tanpa Islam itu bukan Aceh. Misalnya bagaimana Iskandar Muda itu dikonstruksi sedemikian rupa menjadi seorang pemimpin Islam. Di sini saya menyebutkan bagaimana ketika Merah Pupuk itu dihukum karena dia melakukan zina, lalu ada sebuah hikayat hadis maja yang sangat terkenal, mati anak mepak jirat gaduh hadat patamita, ada di sini adalah syariat Islam gitu. Padahal kalau kita mau baca mufti pada masa zaman Iskandar Muda itu bukan orang syariah, tapi Syamsuddin Sumatrani yang itu merupakan dari kelompok hakikat atau sufi atau tasawuf gitu. Belakangan kan, bahkan Nurdin Araniri dalam beberapa catatan sejarah itu tersingkir dalam perdebatan tafsir agama di Aceh karena Iskandar Muda lebih memilih orang-orang yang hakikat atau yang sufi daripada orang syariah atau orang hukum. Ketika Iskandar Muda wafat diganti oleh menantunya, baru Nurdin Araniri turun ke Aceh, dan kita membaca entah benar atau tidak cerita bahwa kemudian terjadi pembakaran terhadap karya-karya sufi atau karya-karya tasawuf dari Hamzah Mansuri dan Sumatrani itu. Tetapi yang menariknya adalah dalam kacamata kelompok-kelompok modernis, kelompok Pusa yang mendorong modernisme atau syariatisasi atau syariat Islam ini, Iskandar Muda itu adalah pure pemimpin politik. Jadi ketika tahun 62 Daud Berih menulis sebuah surat dari Mardatilah. Mardatilah itu adalah markas Daud Berih di Aceh Utara ketika DITI. Jadi ketika orang Aceh itu berdiskusi di Belang Padang tentang penyelesaian Darul Islam antara Hashim dan macam, Daud Berih masih di gunung. Tapi Daud Berih mengirim surat gitu. Jadi surat itu mengatakan dengan bla 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 harapannya syariat Islam macam, dan dia kemudian mencantumkan nama Iskandar Muda dan juga nama Syah Kuala. Kalau salah nih tolong dikoreksi. Syah Kuala juga seorang tidak murni seorang syariah, tapi dia seorang juga yang pro terhadap ide-ide tarekat dan semacamnya gitu. Nah, di saat yang kedua ada seorang tokoh sosok juga. Kalau Iskandar Muda sekarang pemimpin politik, maka ada sosok baru lagi yang dikonstruk sama di awal abad ke-20 Tengku Cik Ditiro gitu. Jadi Tengku Cik Ditiro ini kalau kita membaca buku punya Hasan Tiro itu begitu dipuji karena itu kakek dari Tengku Hasan Tiro. Tapi sebenarnya yang mengproduk, yang mengkonstruk sosok dari Tengku Cik Ditiro ini adalah kelompok Pusa. Kenapa? Karena Pusa membutuhkan orang yang antitesa Bule Balang. Jadi kehadiran Tengku Cik Ditiro ini itu kemudian dijadikan sebagai simbol sosok untuk mengkonstruksi Aceh masa lalunya dengan masa di mana pusat itu. Maka saya di halaman 2 menunjukkan bagaimana T.A. Talsya ya mengambil sosok Tengku Cik Ditiro, maklumat ulama juga mengambil
sosok Tengku Ditiro, memorandum Pusa juga membentuk sosok Tengku Ditiro. Bahkan Soekarno ketika meyakinkan Daud Bereh untuk berperang melawan Belanda juga mengambil sosok Tengku Ditiro ini. Jadi Tengku Ditiro ini adalah nama kedua selain Iskandar Muda untuk menggambarkan Aceh itu adalah Islam. Dan ketika Aceh dilebur dengan Sumatera Utara ketika selesai konferensi Meja Bundar, maka alasan kelompok Pusa Daud Bereh itu berperang adalah bukan alasan kedaerahan, tapi alasan syariah Islam. Alasan kenapa ide syariah yang sudah mereka konstruksi tahun 30-an itu, yang dalam bayangan mereka ketika gabung dengan Indonesia bisa diterapkan, gagal diterapkan karena Aceh dilebur dengan Indonesia. Ketika selesai Darul Islam juga diberikan provinsi plus daerah istimewa dengan salah satunya adalah syariah Islam. Tahun 68 di makalah saya juga ada sebutkan orang-orang kader Daud Bereh yang duduk sebagai gubernur juga mendorong adanya penerapan syariah Islam, tapi ditolak oleh Orde Baru, oleh Soeharto karena alasan ya macam-macam saya kira itu. Dan itu terus. Dan ketika rejim Soeharto semakin kuat, orang-orang yang dididik oleh Pusa ini, oleh gagasan Pusa itu, kemudian berkumpul di Darussalam. Jadi ketika Darussalam itu tahun 62 dibentuk, kalau kita baca bukunya Pak Hashimi, dia pergi ke Soekarno, dia bilang, kenapa harus bangun kampus? Karena Daud Bereh itu menginginkan adanya kampus universitas besar di Aceh. Kenapa? Karena Daud Bereh mengingat kenangan masa lalu di Aceh di abad 16, ada kampus besar di Mesir Yaban Aceh. Gitu. Jadi kampus ini Darussalam dan kemudian turunan seperti YN Langsa, YN Derundeng, YN Melko Saleh adalah gagasan Pusa sejak tahun 30-an dengan madrasah-madrasahnya. Gitu. Jadi madrasah-madrasah itu kalau kita lihat sebenarnya adalah reformasi dari Daya. Jadi ketika dibentuk madrasah-madrasah, misalnya Normal Islam yang itu tempat Hasan Tiro melakukan pendidikan, itu kemudian orang-orang itu yang kemudian mendapatkan peran di sini saya menyebutkan di makalah, maka ada orang-orang seperti Ibrahim Hussein, alumni Madrasah Pusa yang pernah jadi rektor di YNRNIRI, pernah jadi Kakanwil di Kemenat. Jadi secara politik memang seakan Pusa itu selesai, tetapi orang-orangnya, gagasan-gagasannya itu terus berada, saya sebut di makalah ini, berada di tengah. Di Darussalam, di MUI, di Kemenak. Mereka menulis ada sebuah majalah sejak tahun 69 sampai dengan tahun 99, salah namanya Sinar Darussalam. Kalau kita membaca itu produksi pengetahuan dari kelompok yang dilahirkan oleh Terah Pusa ini atau Terah Modernisme ini. Jadi mereka tidak pernah berada di luar gitu. Benar bahwa rejim Orde Baru sangat keras terhadap Islam politik, tetapi orang-orang yang kemudian sadar tentang ide Islam politik, tentang modernisme, itu memegang peranan-peranan penting di Aceh sejak tahun selesai Darul Islam itu. Jadi katakan misalnya ada madrasah ini, jadi madrasah di Aceh ini, ketika terjadi perang itu, saya menulis di esai yang lain, ada namanya Ismail Taib. Ismail Taib ini DITI, kemudian dia pindah ke Yogyakarta, dia menjadi muridnya Hasbiyah Siddiqi, dari situ kemudian juga. Jadi terus seperti itu. Jadi kelompok ini tidak pernah tersingkir dari ruang perdebatan narasi utama di Aceh. Apa yang diperdebatkan adalah Islam. Nah, 176 ketika Hasan Tiro mau berontak, dia kan pindah itu dari gagasan Islamisme Daud Bereh ke gagasan apa yang disebut dengan etnonasionalisme. Bahwa menurut dia Aceh adalah sebuah bangsa gitu. Walaupun dia dalam beberapa pidato-pidato tentu ada simbol-simbol Islam karena dia murid Daud Bereh di Normal Islam. Tetapi masalahnya adalah kelompok etno ini itu berada di pinggiran gitu. Dan bukan intelektual yang benar-benar bisa memproduksi pikiran itu dengan baik. Kalau salah ini mohon dikoreksi. Hanya Hasan Tiro yang bisa menulis buku berjilid-jilid tentang apa itu Aceh gitu. Tidak Husaini, tidak Zaini, tidak Malik Mahmud. Jadi hanya ada Hasan Tiro. Beda dengan Daud Bereh. Daud Bereh, Hashimi, T.A. Talsya, ada Osman Ralibi. Jadi ada orang Darussalam dan bahkan mungkin ada di Langsa. Itu adalah sebenarnya titisan dari inspirasi Daud Bereh. Jadi
ketika tadi dikatakan oleh Yogi di awal, rezim Orde Baru jatuh, lalu Aceh bangkit dan Aceh marah, lalu tiba-tiba ada keinginan menerapkan syariat Islam sebagai kuat. Kalau itu kita sebut sebagai respon politik pemerintah pusat, iya. Kalau setelah turun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 99 atau dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, dan itu respon elit politik, tidak ada turunan kanun-kanun, kita boleh mengatakan bahwa itu adalah merupakan respon politik. Tapi setelah dua undang-undang itu ada, maka dengan sangat cepat muncul kanun-kanun lain yang menerjemahkan undang-undang tentang syariat Islam itu. Siapa yang buat kanun itu? Orang-orang Darussalam. Jadi Darussalam itu menjadi backbone-nya syariah. Jadi orang-orang pinter yang diturunkan di Darussalam dan kemudian di YN di daerah-daerah ini adalah menjadi backbone-nya syariah. Jadi mereka, orang Darussalam, bahkan kita di sini atau orang-orang di UIN Aranira adalah orang-orang terdepan untuk menerjemahkan apa itu syariah Islam. Dan itu tidak ditemukan dalam tubuh gerakan Aceh Merdeka. Walaupun mereka itu duduk sebagai bupati, duduk sebagai wali kota, parlemen, tidak ada. Karena gagasan utama itu ada, diskursus itu ada di tempat-tempat ini. Pertanyaan dari Pak Iskandar saya jawab terakhir, Pak. Saya ingin jawab dari Yogi dulu lah ya. Saya teringat istilah Fukuyama itu ya, the end of history. The end of history Fukuyama mengatakan bahwa kapitalisme adalah pemenang dalam perdebatan. The end of history di Aceh adalah syariah sebagai pemenang. Jadi udah, ini sudah dimenangkan. Tadi misalnya argumennya soal dana otsus habis. Kan kita berapa? Dana otsus sampai 2020 kan sekitar berapa? 20 tahun. 20 tahun ide syariah itu sudah masuk ke dalam sumsum. Jadi nggak ada problem lagi. Jadi sudah menjadi diskurs bersama gitu. Di sana dalam 20 tahun ini kurang lebih tidak ada counter dari kelompok lain gitu. Misalnya kita mengatakan bahwa ini tidak intellectual discourse tapi public discourse. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa seorang Profesor alias Abu Bakar itu tidak melalui intellectual discourse? Jangan-jangan ini bias karena bukan kelompok ini yang melakukan diskurs. Nah, jadi sebenarnya ini kan kontestasi gitu loh. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa alias Abu Bakar, kamu Samam Ahmad, Profesor Sahrijal, Profesor Muslim Ibrahim bukan melakukan public discourse. Bukan melakukan intellectual discourse, bahkan public discourse. Yaitu kita bisa melacak itu pada risalah-risalah sidang misalnya. Dan itu saya kira perbincangan yang sangat ini. Misalnya saya dengar dari Prof. Aliasa ketika beliau menyampaikan ceramahnya di depan mahasiswa di Pasca di Jogja, ada pertanyaan yang sangat klasik tentang hukum cambuk di Aceh itu. Karena hukum cambuk dianggap melanggar HAM. Iya, dalam konteks HAM memang melanggar karena itu menyakiti tubuh. Tapi menurut Pak Aliasa, beliau melihat bahwa kenapa ada ide hukum cambuk? Karena beliau melihat penjara itu tidak efektif lagi untuk menyelesaikan orang melakukan kesalahan. Jadi Pak Aliasa mengatakan begini, dalam masa Renesan, hal yang paling berharga bagi setiap manusia di Barat adalah kebebasan. Setelah gereja dan raja ditaklukkan. Lalu apa hukuman yang paling tinggi? Adalah membatasi kebebasan itu. Dengan apa? Dengan penjara. Nah, mungkin asumsi saya menurut kelompok Pak Aliasa ketika menyusun kanun itu, penjara tidak efektif lagi untuk menyelesaikan orang yang melakukan bersalah. Jadi saya kira boleh saja, saya kira ini kontestasi, boleh saja ada asumsi setelah selesai di dana otsus maka orang akan marah. Tetapi menurut saya orang tidak akan marah kepada syariah. Karena syariah itu given. Orang marah kepada elit politik yang gagal mensejahterakan. Siapa disalahkan? Salah satunya adalah gerakan Aceh Merdeka. Ya, karena mereka sejak tahun 2000 memegang jabatan penting dalam politik. Jadi bukan syariah. Karena memang konstruksi syariah sampai dengan tahun 2018
itu lebih banyak menyinggung soal muamalah dan soal hudud, soal jinayah gitu. Jadi belum kita masuk pada kesejahteraan. Kesejahteraan adalah sebuah level yang berbeda dan itu masuk kepada mungkin kebijakan dan hal lain. Jadi menurut saya kita nanti akan tunggu tahun 2026 ya, tapi nanti tolong diingatkan saya tahun itu. Saya yakin ini bukan syariah yang disalahkan. Ini pasti salah satunya GAM atau elit politik lain gitu. Karena syariah ini sudah menjadi given ya, jadi sudah the end of history. Jadi syariah itu memenangkan pertarungan. Pernah terjadi debat-debat counter isu-isu syariah, misalnya di Aceh Institute atau kelompok-kelompok civil society lainnya. Tapi itu tahun 2005-2010. Ketika Aceh baru selesai MOU Helsinki dan sedang rahab rekon, dan orang Aceh masih ramai orang-orang asing di Aceh, jadi masih terbuka ruangnya. Tapi setelah itu berakhir, Aceh menjadi normal. Ya maka yang sudah lebih siap ini yang kemudian memegang diskurs di Aceh gitu. Jadi saya kira ini dari yang ke situ. Bagaimana akan muncul intellectual discourse? Saya rasa ada, tapi saya kira itu sempalan ya. Ada 1-2 gitu ya. Ada berapa orang di Langsa, ada 1-2-3 orang gitu kan. Di Winarandiri ada 1-2 orang. Di Derundeng ada. Tapi kebanyakan ya pasti ini backbone-nya syariah gitu. Lalu apakah kita akan mengatakan ini soal cambuk tertutup misalnya, itu kan Irwandi yang bilang, tetapi tidak ada satupun kelompok intelektual yang menyambut ide itu. Berarti apa? Berarti kita bilang struktur sosialnya memang sudah tidak menyokong gagasan-gagasan seperti yang Irwandi sampaikan. Jadi ini sudah menjadi ikut pada mainstream dan narasi utama. Kalau ada, saya akan menjadi martir ya, silakan. Ya saya kira ini kontestasi lah, dan saya pikir ini tidak ajak ya, tapi kalau ini terus terjadi, memang seperti saya katakan di makalah ini akan terus mempengaruhi gitu. Mungkin yang agak tolak tarik itu ya soal akidah ya, antara akidah kelompok modernis yang agak-agak Wahabi dengan kelompok Daeh yang aswaja itu aja. Tapi kalau soal hudud, soal muamalah, soal siasah, saya kira akan banyak titik-titik temu yang ada di berbagai kelompok. Intinya syariah Islam menjadi inti utama. Kenapa itu terjadi juga? Saya pikir karena ada disebut dengan populisme. 212, 411 itu kan bentuk dari populisme. Dan kalau di luar Aceh populisme itu begitu kuat, apalagi di Aceh yang sudah syariah Islam. Ya saya kira ya itu. Kalau mau tidak sepakat ya. Tidak sepakat ya mungkin bisa diusul perubahan di pasal Undang-Undang Pilihan Aceh tentang syariah Islam itu bukan Pilihan Aceh ya. Ya usul pun nggak ada kan. Yang judicial review juga nggak ada gitu. Sedikit Pak, menyangkut dengan UPA Undang-Undang Pemerintah Aceh Pak. Sebenarnya menyangkut dengan undang-undang dia itu komplit. Mulai dari pasal 1 sampai dengan terakhir, semua yang dimasukkan itu sudah cukup mengakomodir semua kepentingan kita. Hanya saja kepentingan elit-elit yang belum terpenuhi. Contoh hari ini, APBA itu diperbuka, yang seharusnya disahkan dalam paripurna, tapi pada akhirnya diperbuka. Soalnya apa yang mungkin kita harus pikirkan tentang konsep syariah? Di saat kepentingan aja masih bertahan dalam yuridis tadi, aturan itu. Soalnya. Ya karena nggak jadi diparipurnakan maka ya aspirasi udah nggak jadi. Itu dia masalahnya. Harusnya kita bisa nikmati bersama ya, jadi udahlah ya. Hilang di aspirasi. Pak Syafi'i terima kasih. Saya pikir mungkin pan-Islamisme itu, kalau saya bilang pan-Islamisme pasti bayangan kita ke Jamaluddin ya, Al-Afghani. Jadi pasti larinya tuh kepada kepemimpinan tunggal Islam. Jadi mungkin lebih cocok nih Islamisme ya, karena Islamisme ini pasti dia mediumnya nation ya, negara ya, bangsa gitu. Jadi bagaimana cara kita melihat apakah ini benar keinginan Aceh apa tidak? Saya kira dialog Daud Berih dengan Soekarno itu menjadi titik anjak kita. Karena dialog itu yang kemudian memang benar-benar bahwa orang Aceh ini menginginkan syariah. Tadi misalnya disampaikan oleh Pak Bahtiar soal maklumat Jogja itu. Hanya ada 2 daerah yang mengeluarkan maklumat mendukung NKRI yang setelah saya baca. Pertama Yogyakarta bulan 945 dan Aceh bulan 10 tahun 45. Di Jogja yang mengeluarkan maklumat adalah Raja Jawa. Maka kompensasi dari Indonesia adalah berikan gubernur itu kepada Raja Jawa. Yang memberikan maklumat di Aceh adalah ulama. Maka kompensasinya syarat Islam.
Jadi selama dua ini dipenuhi oleh pemerintah pusat, maka NKRI akan berjaya terus sampai. Aceh nggak terpenuhi. Tapi Aceh nggak terpenuhi, Jogja terpenuhi insya Allah. Enggak, syariat Islam. Lalu tahun 47 ketika Bung Karno minta Dobereh bantu perang, boleh kata Dobereh, tapi kamu maunya ini fisabilillah. Oh boleh kata Dr. Soekarno. Ya fisabilillah kan. Dan kemudian dikasih syariat Islam oleh Soekarno tahun 59. Lalu dikasih lagi sama ini. Nah, ini yang maksud saya kita itu kalau mengatakan bahwa tidak substansial, mungkin ada kekurangan di sana sini. Tapi saya pikir ini kan terus bekerja, dan syariat Islam ini saya kira cukup resource-nya. Kalau dengan kacamata social movement, resource mobilization-nya untuk memproduksi pikiran-pikiran tentang formalisasi syariah. Dan saya kira ya tentu akan ada perbaikan di sana sini gitu. Cuman ya masalahnya suara-suara yang lain itu misalnya tidak pernah ada. Misalnya Cambuk saja misalnya yang sering didakwa sebagai melanggar HAM, tidak pernah ada suara kelompok lain yang nyaring gitu untuk menghentikan dengan di depan umum. Irwandi sudah berusaha, tapi di bawahnya ternyata tidak ada struktur sosial yang mendukung Irwandi. Itu kan juga harus dilihat Pak ini. Jadi Saya tambah sedikit. oke, silakan Pak. Ini kok. Karena saya belum jawab nih. Jadi ada orang sering mengatakan kenapa Suara Pak, karena direkam kita masuk YouTube Pak. di Aceh itu begitu menarik dikaji dan terus menjadi bulan-bulanan ya. Itu kenapa? Saya pernah diskusi secara tidak sengaja dengan Prof. Rizal Abbas. Dia mengatakan karena penerapan syariat Islam di Aceh itu unik. Hanya satu-satunya Aceh bentuk syariat Islam Aceh itu di bumi ini. Karena rata-rata penerapan syariat Islam itu di satu negara. Sedangkan di Aceh ini satu provinsi. Aturannya harus sesuai dengan negara, tidak boleh bertentangan dengan negara, di mana semua undang-undang negara itu belum tentu berbenturan dengan agama yang kita jalankan. Nah, sehingga kita ini mau lari kemana? Mau mengutamakan negara atau mengutamakan agama? Sehingga muncullah kanun-kanun yang berlandaskan maqasid-maqasid. Ya. Berlandaskan maqasid-maqasid. Harus mengutamakan kaidah usul fikihnya. Kalau tidak, kita akan pasti bentrok dengan turuannya. Kalau tidak bentrok dengan agama, maka bentrok dengan negara. Maka seperti kanun pencambukan 9 kali 10 kali, mana ada dalam Al-Quran? Mana ada dalam hadis? Ya kan? Tidak ada itu. Tapi kenapa dilakukan di Aceh seperti itu? Nah, supaya kita tidak bertentangan dengan agama, juga tidak berseberangan dengan negara. Carilah solusinya. Nah, dalam perjalanan inilah yang menjadi permasalahan dan menjadi bulan-bulanan dan memang itu sangat menarik untuk terus dikaji. Siapa yang besar suaranya, disitulah yang tampak pemenangnya. Jadi ketika kita sebagai akademisi di sini keep silent, maka yang mengambil kepentingan itu yang akan merongrong kita. Contohnya tentang cambuk tadi. Cambuk di publik itu melanggar HAM, harus di dalam gudang misalnya. Sejak kapan ada itu? Dan siapa yang menyuarakan itu? Bukan masyarakat Aceh, bukan rakyat Aceh, tetapi orang-orang yang punya kepentingan. Nah, jadi makanya selalu penerapan syariat Aceh itu menjadi menarik dibahas. Dan tergantung siapa yang membawanya nanti, di situ ada. Gitu. Kalau saya ibaratnya peneliti ya, peneliti asik masalahnya. Saya kan berargumen tadi bahwa the end of story tadi. Ini maaf Pak Rian, ini Pak Rian saya kan calon dokter. Itu pendapatnya, mungkin kan betul. Sudah betul. Kalau syariah ini sudah menangkan pertarungan di Aceh, the end of story. Pak Faryansyah calon dokter, itu statementnya bahwa ini bukan suara orang Aceh, ini suara orang luar. Berarti orang Aceh apa? Syariah. Syariah. Jadi kalau misalnya dikatakan sama Yogi udah 2026 nggak ada lagi duit Aceh,
Tapi kan Pak Fransyah insya Allah sudah profesor. Ekonomi lagi. Nggak ada urusan dia. Nggak ada urusan dia duit, nggak ada duit. Pokoknya dia terus memproduksi pengetahuan tentang syariah. Itu yang ingin saya bilang. Jadi terima kasih Pak Fransyah karena sudah membenarkan ya. Ini Skopus nih. Terima kasih Pak Fransyah nih. Calon dokter. Ini Pak Batiar, saya kira ini memang perang agama ini. Jadi orang Aceh itu kalau disuruh perang non agama sih nggak mau. Kenapa perang? Kita mau menegakkan etno, nggak mau. Pancasila. Lebih nggak mau lagi. Walaupun cuman di Aceh lambang daerahnya Pancacita. Coba lihat di provinsi lain 33 nggak ada. Di nasional ada Pancasila, di Aceh ada Pancacita. Coba lihat di Jawa Timur nggak ada, di mana? Pasti cuma Sangsakerta itu, walaupun orang Aceh itu suka perang dengan Indonesia, tapi orang Aceh itu juga cinta mati dengan Indonesia. Pancasila Sangsakerta, Aceh Pancacita. Pancasilanya Soekarno, Pancacitanya Ali Hashimi. Itu kerjaan Ali Hashimi, kerjaan Ali Hashimi itu. Ya. Jadi saya kira ini satu hal sedikit Pak Batiar, misalnya kenapa Aceh menjadi penting? Karena Aceh diinspirasi. Habib Rizik datang ke Aceh rame, Abu Samad rame. Jadi Aceh ini betul daerah modal. Modal untuk siapa aja? Untuk Soekarno bisa jadi modal, untuk Habib Rizik bisa jadi daerah modal. Makanya menurut saya curiga nih, pernah kita bahas nih Pak Syafiq di grup. Jangan-jangan titik nol Islam Nusantara di Barus adalah untuk membunuh imajinasi tentang Islam politik di Indonesia. Sebab Islam di Barus itu, kalau salah tolong dikoreksi, itu kan Islam tasawuf itu. Dan itu cocok sekali dengan Islam Nusantaranya NU yang tidak politik. Kalau dibilang Islam pertama di Nusantara adalah Aceh, itu dilihat Islam pertama di Nusantara Aceh adalah negara Islam. Berarti kalau itu berarti Indonesia harus jadi negara Islam dong. Daripada Pancasila bubar, saya nggak tahu ngajar apa lagi ya. Diambillah Barus. Saya tidak percaya, walaupun Barus itu sudah pernah menjadi wacana debat, tapi saya tidak percaya ini tidak ada muatan politik. Saya harus curiga, itu bagi saya punya alasan untuk nulis terus gitu. Jadi ini adalah cara untuk memotong imaji Islam di Indonesia bahwa itu Islam politik. Ketika terjadi perdebatan tanggal 18 Juni kan ada Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam sebagai partai muluknya, diprotes sama orang Indonesia Timur, Ahmad Ramis ya. Lalu kata Bung Hatta melobi orang Muhammadiyah dan melobi orang Aceh. Siapa yang melobi orang Aceh? Mister Teku Mama Hasan, Ule Balang. Ya Ule Balang ya anggu-anggu aja. Ule Balang. Karena lahir anekdot gara-gara dari klip Abi Badil Kandang. Sambung sendirilah. Ya. Apa dikena pula Ule Balang. Nah, maksud saya ini ketika ya menurut Mr. Muhammad Hasan ya nggak apa-apa karena beliau kan Ule Balang yang tumbuh dari tradisi belajar di Belanda atau Barat kan Mister ya. Tapi ketika bawa pulang ke Aceh, Pancasila itu kan menjadi anekdot. Pernah saya sampaikan itu ketika DITI TNI disebut tentara Pancasila, yang pohon Aceh disebut tentara Pancasila. Waktu GAM kampanye orang GAM ada bilang Pancasila ketuhanan kerakyatan. Di Jawa Pancasila tidak gonggongkan, di Aceh Pancasila dijadi anekdot gitu. Nah ini menurut saya kenapa kemudian kita terus berada dalam oposisi biner dengan Indonesia. Pancasila aja kita belum selesai. Nah itu dia. Jadi saya kira ini betul Pak, ini soal perang agama saya pikir. Orang Aceh ini nggak bisa dicabut. Terakhir Faiz, saya kira kenapa 2005 ada banyak menurut saya patahan-patahan sejarah di Aceh. Ada tahun 45 ya, revolusi, adanya Cumbuk macam, lalu ada tahun 62 atau 59 DITI revolusi, tahun 76 GAM, dan terakhir tahun 2005. Di antara tiga ini saya kira yang paling dekat dengan kita adalah tahun 2005, dan itu adalah menurut saya secara teknis Pak, itu pintu masuk kita untuk bicara tentang tiga patahan tadi itu. Dan yang paling penting adalah kita tidak pernah membayangkan warna politik Aceh seradikal ini perubahannya.
ketika GAM belum turun, itu kan yang pegang kan elit-elit lama gitu, orang Golkar, orang P3 macam. Ketika GAM turun, itu kan berubah semua. Bahkan sudah 3 periode gubernur orang GAM. Karena bagi orang GAM gampang aja menangkan peraturan gubernur. Kurang aja orang itu bisa bertahan, masa cuma gubernur aja nggak sanggup gitu. Nah ini menurut saya secara teknis sebenarnya ini pintu masuk, Pak. Ya baik. Saya ada persepsi lain. Ya, kenapa kita harus mulai 2005? Katakanlah Basul katanya adanya undang-undang PA, ya, undang-undang pemerintahan Aceh. Nah, kita jangan lupa, Pak. Undang-undang itu adalah bagian kecil untuk memperkecil ruang gerak sebuah loyalitas syariah itu bisa dipersempit oleh undang-undang. Nah, ingat bahwa sejak kolonial ada satu hukum yang masih eksis sampai hari ini, yaitu hukum adat. Nah, hukum adat ini hukum hampir seluruh dunia berlaku. Ancient law, hukum kuno, hukum purbakala. Ya. Kalau di Australia, pemerintah Australia tidak mampu mendobrak suku aborigin dengan tradisi-tradisinya, dengan peraturan yang dibuat oleh suku aborigin. Itu dianggap ancient law. Bagi orang Islam, ancient law-nya adalah, customary law-nya adalah, hukum adatnya adalah syariat Islam itu. Nah, ini jelas sekali pada pemerintahan kolonial itu membagi Islam luar Jawa, Islam di Jawa, itu jelas sekali. Jadi hukum adat itu adalah hukum hukum yang hidup. Ya. Nah ini harus kita ingat. Kalau kita katakan bahwa batu loncatan pintu masuk ataupun ruang politik dengan undang-undang PA ini, ruang politik syariat Islam, kalau saya itu sempit sekali. Kalau kita berpegang pada itu, dan apapun ini pula yang digambarkan oleh saudara kita dari orang Aceh, dari PA, ya. Bagaimana MOU SLT. Nah itu kan tidak ada. Jadi segala sesuatu MOU SLT. MOU itu tidak ada apa-apanya bagi kita. Kita kan banyak buat MOU dengan salah satu hasil Secara langsung, Pak. salah satu hasil MOU-nya adalah layanan UPA. UPA ini pun masih dipertanyakan. Ya, kanun apa yang telah lahir dari UPA itu, kanun apa namanya? Katakanlah kita sekarang sedang satu kanun saja, kanun jinayah, itu bisa menerima kritikan yang sangat pedas sekali dari luar. Lupakan saja luar itu. Ini urusan rumah tangga kita kan. Nah, baik. Nah, kan banyak sekali turunan-turunan UPA itu yang belum dirumuskan. Yang kemarin itu masalah bendera. Itu betul. Kalau kita berbicara ruang gerak politik Islam, syariat Islam dalam UPA itu sempit, Pak. Sempit. Makanya kita kembali kepada hukum yang eksis dalam masyarakat. Nah, Al-Quran itu sendiri dalam masyarakat Islam itu, kalau sudah bicara Al-Quran, mereka tidak ada dakwah-dakwi lagi. Mana sumber Al-Qurannya, mana sumber hadisnya. Nah ini yang harus kita perkuat. Jadi menurut saya, nah, kalau kita katakan bahwa sebagai bagaimana ruang politik syariat Islam dalam UPA itu sempit, kita memang berpeluang untuk itu. Nah, jangan hanya pada UPA saja. Coba kembali kepada hukum adat itu sendiri, ya. Hukum adat bagi umat Islam itu adalah hukum agama, hukum syariat. Nah, walaupun dalam beberapa literatur hukum adat itu customary law, ya, ancient law merupakan hukum tertua, dan itu merupakan sumber daripada segala sumber hukum yang akan lahir kemudian. Kalau kita Al-Quran, Sunnah yang akan melahirkan berbagai elemen-elemen hukum sehingga pada aspek yang kecil. Nah ini coba dibuat sekarang, kita perjelaskan kembali. Karena kalau kita berdebat dengan saudara-saudara kita, itu kan tidak diamanahkan dalam MOU LZT. Saya tidak tahu apa sebenarnya MOU LZT itu. Nah, UPA saja baru saya coba pahami sekarang. Sehingga banyak kanun-kanun yang masih belum dirumuskan. Nah, turunan kepada UPA itu, Pak. Saya kira demikian.
Terima kasih Pak Alisan. Apa? Ini sedikit ya, menyangkut ini. Itu mah di tesis saya gitu. Gini. Masuknya ide syariat Islam ke dalam kanun atau level yuridis lah, itu sebenarnya kita mematikan diskurs. Kenapa? Karena gini, waktu saya wawancara ke MPU gitu. Contoh kasus yang paling sederhana itu tentang busana. Gitu. Kalau di kanun itu kan jelas. Tidak menutup menutup aurat, tidak berbentuk, tidak tidak transparan, selesai. Bagaimana dengan diskurs tentang penuh untan, yang jilbabnya yang itu kan juga haram, atau wanita yang menyerupai yang non muslim, atau bagaimana jika dia memakai wangi-wangian yang mengundang nafsu. Ada diskurs itu yang dimatikan karena kita itu memasukkan syariat ide syariat Islam itu ke dalam suatu pasal. Ketika dia udah dikunci, saya mengibaratkan waktu dalam tesis saya itu gini, ketika kita memasukkan syariat Islam ke sini, yang di sini itu kita selesai. Dan saya mau kata yang lebih terkesan dan sedihnya kita itu ada banyak yang seperti itu tadi kata Padekan. Sebenarnya kita akan bicara syariat Islam itu dengan level yang sangat banyak, tapi ketika kita memasukkan ke dalam satu pasal, dia akan mengunci. Karena kan ini sebenarnya cerdasnya Gus Dur, dia menjelaskan gini, kenapa budaya itu nggak boleh masuk ke dalam undang-undang? Karena pasal atau undang-undang itu dia bersifat mematikan, statis, dan minim bukan minim interpretasi, minim kreativitas. Ketika syariat Islam masuk ke dalam suatu pasal, dia juga seperti itu. Kita mematikan syariat Islam, kita meminimkan kreativitas kita terhadap apa itu syariat Islam. Kan sudah dibuktikan dengan contoh perdebatan sekarang itu, misalnya apa itu yang disebut dengan akidah di Aceh misalnya. Kita kan juga udah mematikan itu. Iya, kita juga sudah mematikan itu ke dalam satu pasal gitu. Dan ini yang sebetulnya benar. Dalam hal lain misalnya bagaimana dengan adat-adat yang juga sebenarnya sesuai dengan syariat Islam, tapi dia tidak masuk ke dalam pasal-pasal itu gimana cara bisa gini. Di Aceh Besar itu hukuman cambuk itu dilakukan oleh masyarakat kampung. Kita merujuk pasal itu salah. Tapi masyarakat kampung enggak, ini kan kebiasaan kami, adat kami. Maksud saya gitu. Di tesis saya mengatakan kalau ini ketika dia masuk menjadi produk yang sudah dimatikan, kita sebenarnya sudah mematikan syariat Islam itu sendiri, karena syariat Islam itu ada diskurs. Dia bukan kalau pasal itu kan dia produk negara, sedangkan syariat Islam dia bukan produk negara. Nggak gini misalnya gini. Misalnya kalau di Amerika itu ada pendeta yang tidak mau menikahkan pasangan LGBT, pendeta itu akan ditangkap. Karena ada putusan Mahkamah Agung di Amerika bahwa LGBT itu adalah sah. Di Prancis, simbol-simbol agama tidak hanya jilbab, tapi juga salib itu nggak boleh masuk ke ruang publik. Saya sebagai orang yang bukan belajar hukum, tapi sedikit memahami bahwa sebenarnya hukum positif ini adalah tujuannya untuk menertibkan apa yang berada. Contoh begini, ketika ada wacana tentang Quran, mushaf itu, semua punya mushaf. Tapi kemudian kan diambil satu mushaf Utsmani gitu. Padahal ada Ibnu Mas'ud, ada macam lah ya. Apakah itu kemudian mematikan? Mungkin katakanlah iya gitu. Tapi rakyat perlu tertib gitu loh. Perlu dan hukum itu memastikan bahwa itu adalah sebuah ketertiban. Misalnya, tapi kan perlu ada itu kalau menurut saya itu disebut dengan social movement. Jadi silahkan saja ada kelompok-kelompok yang bersuara yang berbeda. Misalnya contoh begini, di Amerika tahun 50-60-an itu kuat memang rasisme dan ada segregasi memang. Dan orang seperti Malcolm X, ya, Martin Luther tidak pernah berhenti untuk menyatakan bahwa itu tidak benar. Tetapi mengatakan bahwa itu mematikan diskurs, saya kira tidak, karena ini adalah kontestasi. Dan menurut orang yang buat hukum itu, hukum perlu dibuat agar masyarakat itu tertib gitu. Nah ini yang saya lihat. Kalau mau kita lihat di mungkin di pendapat fikih tentang jilbab ya banyak, tapi saya kira negara juga harus mengambil, karena memang konsekuensi dari propaganda syariat Islam yang kita konstruksi selama ini adalah termasuk mengurusi soal tubuh itu gitu. Saya kira itu respon. Silakan.
Saya ini Ya. pendapat Pak Yuki kita menarik ketika kita mengatakan bahwa kanun syariat Islam itu mematikan diskurs. Saya sependapat dengan Pak Alka bahwa itu tidak mematikan, karena yang namanya hukum itu teorinya memang dia untuk menertibkan. Karena bagi seorang hakim ketika dia berhadapan dengan sebuah kasus, dia tidak mungkin berdebat mana pilihan hukum yang harus kita terapkan. Kalau kanun itu atau sebuah hukum itu dibuat fleksibel, ada banyak penafsiran, boleh ini, dia harus pasti dan harus tersandar standar hukum yang paling bisa diterima oleh banyak orang dan memiliki efek jerah yang mampu menertibkan, itulah pilihannya. Jadi kalau syariat Islam itu sebenarnya dia masih ada ruang diskurs, banyak sekali ruang tema akidah, tema tasawuf, tema hukum itu sendiri juga sangat terbuka peluang untuk diskurs. Tapi ketika dia sudah masuk dalam kanun memang tidak ada diskurs lagi. Kecuali kanun itu dirubah. Ya. Dan itu tidak tertutup peluang juga untuk dirubah. Karena para akademisi dia boleh saja melakukan diskurs tentang pasal ini misalnya. Ini belum sesuai secara sosiologi, secara psikologi, atau dampak hukumnya belum menunjukkan kepada tujuan hukum sendiri, masih bisa didiskus. Dan itu yang dilakukan oleh sarjana-sarjana Islam hari ini di Winaran ini. Sarjana-sarjana hukum seperti calon profesor Pak Hariansyah, dia juga terus melakukan memproduksi diskurs tentang bagaimana syariat Islam itu bisa terus diaktualisasikan dan ditransformasikan dalam sebuah gerakan-gerakan sosial yang memberikan tatanan kehidupan itu lebih bagus lagi di masa depan. Jadi yang namanya hukum memang harus dibuat seperti itu, karena teorinya memang harus seperti itu. Jadi harus ada kepastian. Coba kalau nggak ambil yang ini pasti ambil yang itu kan? Seperti misalnya hukum perkawinan di Indonesia itu kan mengacu kepada 4 mazhab. Jadi ketika dia sudah jadi KHI itu nggak boleh lagi ada pilihan, boleh memilih mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, hakim boleh memilih. Dia harus sudah merujuk kepada pasal yang ada di situ. Jadi tidak boleh ada diskurs lagi ketika dia memutuskan perkara. Tapi bagi akademisi mau mendiskusikan ulang pasal-pasal itu, ya terbuka peluang dan bisa dilakukan kajian penelitian yang lebih mendalam lagi, dan bisa saja rekomendasinya dirubah lagi, itu terbuka peluang. Ya benar. Oke, Al-Quran sebenarnya nggak bisa dirubah. Hadis saja banyak yang palsu. Pak Suali ngasam suara. Yang berikutnya, sebenarnya tadi saya mau melempar sebenarnya satu gagasan, cuma terlalu seram mungkin. Sebenarnya saya mau ceritakan tentang seberapa besar batasan syariat Islam. Itu mau saya sampaikan sebenarnya yang dari tadi. Oke, yang mungkin nanti Pak Sueli bisa memberi masukan ya tentang seberapa besar batasannya itu. Pak Sueli. Ini saya catatan selamat ya. Melihat apa judulnya ini ruang publik syariat Islam ya. Ruang politik untuk syariat Islam pasca 2005. Kalau kita lihat syariat Islam ini, kalau dari segi juris formalnya ini kan sesuatu yang tidak diminta oleh GAM, juga tidak diminta oleh RI sebenarnya dalam perjuangan. GAM kan selalu menyatakan bahwa syariat Islam itu adalah sebuah living law, sesuatu yang hidup dalam masyarakat, itu tidak perlu formalitas. Itu sampai-sampai ada statement ketika proses perundingan itu dikatakan, ini orang kami nggak minta, kok orang macam sih kok minta syariat Islam, kan gitu. Jadi makanya syariat Islam ini bukan given untuk proses kepada kodifikasi dalam undang-undang, itu diperjuangkan merujuk pada histori tadi. Kan keistimewaan tidak masuk keislaman yang pertama kan, pendidikan, kemudian ada yang kebudayaan, itu lagi apa? Enggak, syariah. Enggak, sebelum itu. Ada 4 itu ya? Iya. Pemerintahan. Iya, akhirnya kan kebudayaan, makanya tambah agama. Agama itu apa konkretnya? Peranan ulama dalam sistem pemerintahan. Itu kan tambah satu dia. Jadi soal yang 3 itu ketika terjadi perundingan MOU kemudian lahir UPA,
plus 1 dia peran ulama dalam pemerintahan. Itu secara historinya. Kenapa itu muncul? Karena secara politis dia akan mencari bukan hal-hal yang bisa disepakati oleh semua orang. Ketika dimunculkan syariat, yang pihak yang mungkin menentang, ini takut menentang agama. Pihak yang satu lagi juga begitu, nggak mungkin dilawan syariat. Maka muncullah syariat itu sebagai sebuah pijakan ketika pijakan lain itu goyang. Kok dipegang satu goyang, lain goyang. Maka muncullah syariat itu sesuatu hal yang kemungkinan diterima oleh semua pihak. Ya, maka lahirlah dalam dunia itu. Jadi historinya seperti itu, bukan tiba-tiba muncul. Dan itu sudah sangat mengakar dalam masyarakat Islam. Ya, apapun perjuangan yang dikedepankanlah fisabilillah. Ya, dari pengusiran Belanda, Jepang sampai di semua itu saya kan di fisabilillah. Oke, itu satu secara histori. Jadi nggak muncul ujuk-ujuk tiba-tiba muncul syariat Islam. Ya, jadi itu sebuah pergulatan yang cukup panjang kalau Anda baca sejarah-sejarahnya. Syariat Islam itu adalah sesuatu yang mau dipegang. Nah, muncul permasalahan ketika syariat Islam itu diformalisasikan dalam bentuk undang-undang. Dan perdebatan ini juga sudah cukup lama ini perdebatannya. Yang disampaikan Yogi tadi adalah sebuah pandangan yang disampaikan Naim. Naim dia tidak setuju. Muhammad Naim dia tidak setuju ada pembatasan karena dianggap pembatasan. Sebenarnya bukan pembatasan, inilah negosiasinya. Negosiasi ketika seorang harus menerapkan agamanya, tapi penerapan itu harus diakui oleh pemerintah, ya kan? Kan nggak mungkin ketika ada permasalahan dulu kita fikih. Nanti yang satu pegang kitab A, yang B pegang kitab C, maka perlu ada kitab Kalimatun Sawat oleh istilah kawan-kawan, ya kan? Mana yang kita sepakati, maka dibuatlah. Nah, dalam penerapan hukum Islam itu juga perlu dilihat, dia bukan hanya penerapan hukum, kan tapi inilah politik penerapan hukum. Inilah ini inti fiksiasanya. Jadi ada politik hukum, politik penerapan hukum. Ya. Kenapa dikanunkan? Itu masuk fiksiasah fi taqnin. Satu lagi fiksiasah fi tatbiq al-hukmi. Kenapa yang diterapkan itu hanya pertama pakaian? Kenapa nggak campur? Kenapa nggak hukum mati dulu? Ya kan? Itu pemilihannya. Nah, di situ masuk maslahah, masuk muruf sebagai legal reasonnya dalam penerapannya. Ya. Jadi ini ada politik hukum, politik penerapan hukum. Kalau Islam harus di itu politik makan bubur panas. Di pinggir ya. Dari pinggir sampai nanti habis bubur itu. Kalau langsung cendok yang di tengah itu bisa terlek. Islam terlek itu apa perlu lidahnya kalau dimakan. Ya. Itu kan? Jadi makanya ini berproses sehingga yang kanun itu juga cukup lama diterapkan. Kemudian negosiasi inilah yang kemudian diperdebatkan. Kalau bagi saya, misalnya hukum jambu. Kenapa hukum jambu Aceh diperdebatkan? Hukum jambu Singapura tidak diperdebatkan. Padahal hukum jambu Aceh itu kan jambu second, Pak. Sekali kena itu orang masih biasa-biasa. Kalau jambu Singapura itu 2 kali udah keluar darah, Pak. Ya. Kenapa itu lebih kejam tidak protes? Kok jambu pakai rotan di protes, yang jambu pakai yang segini itu sekali kena langsung keluar darah tidak protes. Mungkin dan dampaknya tidak ada pernah begitu. Ya nggak ada kenal, Pak. Kena jambu di Singapura itu hanya nilai, Pak. Hanya belum. Ya, itu dampaknya kan. Di Malaysia kan. Nah ini juga saya lihat satu hal juga yang mungkin juga dalam kayak saya sering di kalau ada kawan-kawan ini ada jambu sebut untuk pulang baca ya, jangan pakai otak lagi. Nah kemudian kalau kita lihat dari segi Novi biar ada idolin lagi. Sangat politis sekali. Kenapa suatu pemikiran itu juga muncul? Kasih dia nanti Novi. Ya, ketika Anda bisa melihat bagaimana perubahan keadaan ketika terjadi politisasi untuk mendukung mu'alim, itu ketika Dr. Zaini cuti pergi haji dan umrah, kemudian menghilang dia. Itu sangat politis sekali saya melihat perkembangan itu. Makanya ini sangat politis, ini sangat perlu. Kenapa misalnya yang peperangan ulama itu kadang tenggelam pada muncul juga sangat politis sekali. Jadi perlu dilihat bahwa dalam penerapan hukum ini ada politik hukum, politik penerapan hukum, kemudian pembatasan syariat Islam. Mungkin satu pihak betul ketika syariat diundang-undangkan dia terbatas, tapi tidak bisa juga dilepas seperti itu kalau kita ingin, ya.
Dan itu semua tidak lepas dari histori orang Aceh. Histori dari masuk Islam pertama sampai sekarang. Maka saya katakan bahwa Aceh ini sejarah dalam genggaman ulama sebenarnya. Ya, maka mungkin menarik juga misalnya kooptasi ulama terhadap politik Aceh itu dibicarakan. Itu dari sepanjang masa itu muncul sampai atau kalau ngomongnya baca disertasi saya aja. Promosi kita diskusikan bagaimana kooptasi ulama terhadap sistem politik pemerintahan di Aceh. Walaupun kadang-kadang dia bisa dikooptasi, kadang-kadang dia terabaikan, kadang-kadang dia mencari format baru untuk menempatkan diri dalam ruang publik, ya. Kadang-kadang memang terabaikan. Tapi banyak permasalahan di situ. Yang jelas perdebatan ini adalah suatu hal yang lumrah sekali dari segi ide dan pemikiran, ya. Tapi saya melihat begini, kita mungkin melihat Aceh, tapi ada satu hal lain yang saya selalu ingin keseimbangan. Ketika orang meneliti tentang Aceh, kenapa nggak teliti tentang Papua sekali? Kalau dianggap Aceh minoritas, di Papua orang Islam minoritas, kenapa nggak teliti? Karena itu orang ke Asmat, kan? Ini Asmat lagi seksi ini. Kalau penelitian Asmat ini kan negara yang kartu kuning itu kemarin, kan? Asmat fokusnya. Kenapa nggak coba minoritas di Asmat, Islam minoritas di Asmat, pelarangan azan, pelarangan berzikir masjid? Kenapa orang nggak ribut? Ini ketika terjadi kasus gereja di Aceh Selatan, Pak Serika sampai harus ke Amerika dia menjelaskan hal itu. Ya, Amerika. Kenapa? Jadi settingan ini yang saya lihat seorang yang akademisi harus melihat secara jernih gitu. Ya. Misalnya orang ini kan kalau demokrasi orang Aceh harus Islam, orang lain ngapain? Apa urusannya secara demokrasi? Kalau orang semua sepakat, kan? Jadi ketika kita ingin ini jangan nanti anak orang sudah sesuai sendiri kita biarkan, kan begitu dalam pemikiran, ya. Jadi saya sebagai, ya. Tapi kalau untuk perdebatan secara akademis terbuka sekali. Ya. Baik, terima kasih. Satu aja. Kalau mau baca Islam minoritas di Papua, kita bisa baca itu tulisan kawan saya tuh Prof. Ismail Swadi WK. Dia banyak nulis tentang Muslim minoritas di Papua, dan kawan saya yang lagi S3 di Australia itu Ade Yamin. Mungkin kawan-kawan bisa catat dan bisa baca itu. Cuma sekedar info. Selanjutnya ini Pak Samsuar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Pertama saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Yogi bahwa ini angka GM-nya Aceh tentunya sangat dinantikan. Ini dari riset awal ini terlihat jurnalis sastranya main. GM kali ya kan? Pantau. Pantaunya main. Sebenarnya bukan GM, Harsononya main. Ada Harsono. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Alkaf bahwa Araniri ini sebagai pusatnya pengembangan Islam. Ini terlihat dari kepala dinas Islam itu dipegang oleh orang-orang Araniri. Untuk sekarang ini dipegang, saya nggak tahu, tapi bukan orang Araniri. Araniri juga. Araniri juga, berarti orang Araniri semua pegang. Nah, karena saya tahu S3 di Malaysia, ya. Saya nggak, karena beliau lama di PD gitu. Saya nggak. Dan bisa dipastikan kakeknya pasti DITI itu. Pasti itu. Itu yang kedua. Tapi saya juga, yang ketiga juga saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Alkaf bahwa ketika Tiro menarik ini menjadi perjuangan GAM menjadi etno nasionalisme. Sebenarnya serangan Islam ini nggak dihitung sama Hasan Tiro, karena etnonasionalisme ini lebih membuat sebuah perjuangan itu menjadi lebih bertenaga, karena kebangsaan itu punya tenaga ketimbang keislaman itu ketidakadilan. Kalau itu diperjuangkan, maka isu Riau Merdeka atau Kalimantan Merdeka itu sudah go. Tapi Aceh Merdeka itu lebih go karena dia kebangsaan yang diperjuangkan dengan etno-nasionalisme Hasan Tiro. Saya sepakat itu. Tapi saya tidak sepakat ketika perjuangan Islam itu hanya, cara Islam dibicarakan hanya di level intelektual di Araniri. Merujuk apa yang ditulis oleh Bang Oto, sebenarnya pertarungan itu ada di parlemen.
kanun-kanun itu bukan terserah produknya dari mana, karena saya tidak melihat sebelum ada kanun telah studi salah ya Pak. Naskah akademiknya siapa yang buat. Tetapi semuanya ada di parlemen, dan di parlemen itu ada 3 varian kalau kita menuju apa dikatakan oleh Bang Otto. Ada kacehan, varian keindonesiaan, dan varian keislaman. Disinilah mereka bermain. Sehingga apa yang dikatakan oleh Yogi, kenapa tidak ada lagi muncul diskusi-diskusi? Karena sudah pakem, mereka bertiga main. Varian keacehan itu bisa jadi PA dan pemerintahan Aceh. Varian keindonesiaan itu partai-partai nasionalis. Varian keislaman itu partai-partai beraliansi Islam. Mereka yang bermain ketika merumuskan kanun, bukan orang lain. Jadi kenapa juga kanun kita masih bertertatih-tatih, masih menunggu baru kejadian baru lahir kanun, itu karena ini tadi. Boleh jadi Araniri menjadi basis, tapi semuanya ada di parlemen, dan ini yang tidak terlihat dalam pembahasan. Saya sarankan kalau mau ini buat ini, kita lihat apa yang terjadi di parlemen, bagaimana 3 varian ini berdebat sehingga melahirkan kanun. Saya dalam beberapa penelitian saya melihat kanun tentang penyiaran syariat Islam, penyiaran yang sesuai dengan syariat Islam. Itu dari tahun 2010 sampai hari ini itu nggak pernah clear. Karena apa? Ya tarik menarik tadi di parlemen mereka nggak ada orang. Kalau mereka ada orang di parlemen itu goal. Nah gitu. Jadi rugi. Orang akademik itu berteriak itu, tapi kalau di parlemen nggak ada orang, itu nggak ada. Jadi syariat Islam ini sudah menjadi punya orang masyarakat, iya, karena ini sebagai spirit perjuangan. Syariat Islam diperjuangkan oleh GAM itu hanya sebagai spirit, tapi perjuangan mereka adalah kebangsaan. Itu faktornya, karena Hasan Tiro membawa etno-nasionalisme, bukan keislaman yang dia bawa. Itu ya, karena spirit. Nah, gitu. Itu mungkin beberapa hal, jadi perlu dilihat pertarungan di parlemen lah yang lebih melihat. Terima kasih. Itu sebenarnya ide Scopus tuh tentang pertarungan DPRA kita. Kalau ada yang meneliti tentang itu, saya itu Scopus. Karena memang itu ruang yang kosong ya sampai saat ini. Kita bicara elit tapi terpisah, tidak bicara elit pada satu lokus yang sama gitu. Misalnya dalam penelitian yang lain itu elit GAM, elit ulama itu kan selalu terpisah. Tapi kita tidak pernah bicara mereka pada lokus yang perdebatan yang sama. Contohnya perdebatan di parlemen, naskah akademik, bagaimana mereka berdebat, itu juga kita kosong dalam apa? Saya nggak tahu apa saya kekurangan bacaan, tapi yang saya tahu itu kosong. Pembicaraan tentang itu kosong. Oke, selanjutnya ini yang punya tesis juga tentang ini dan sudah diuji di corongnya Kampus Islam Indonesia Jogja. Enggak ada yang dari Jakarta kan, jadi mungkin nggak apa-apa lah. Oh, ada Pak Budi. Mohon maaf Pak Budi. Pak Noviandi dia punya tesis tentang HAM dan syariat Islam. Jadi ini kayaknya harus juga kita minta mendengarkan petuah dari Pak Noviandi. Ya silakan. Sekaligus konklusi dari diskusi kita. Iyalah. Si punya tesis kan tentang HAM dan syariat Islam. Ini jadi apa namanya, yang pertama saya apresiasi ini diskusi yang sangat menarik. Sebenarnya saya tertarik dengan Bung Alkaf itu, beliau menyebutkan 2 hal yang ada pertarungan antara peperangan antara. Kalau saya dengan selitingan itu bisa gitu. Tahun 2009 itu ada salah seorang anggota parlemen mengatakan pada saya ketika ribut-ribut dengan Irwan di soal entah potong tangan atau apa, mereka ke konsultasi dengan Hakim Agung, boleh katanya. Bisa gitu. Jadi kenapa belum terwujud? Ya menurut saya ini bukan soal hukum, ini soal politik, soal psikologi gitu. Nah ini sebenarnya yang makanya dalam kajian genealogi, kalau kita lihat aja misalnya Pak Rusdi itu anak Pak Ali Muhammad, itu dosen pertama generasi pertama di IAIN Araniri. Pak Aliasa bapaknya dan mertuanya itu alumni Tawalib, mertuanya Ali Jadun gitu, Tawalib. Itu memang gengnya Ilyas Lubis gitu. Dan saya tadi katakan Pangwajal pasti kakeknya orang DITI, orang PD. Dia nulis tentang Hasan Tiro lagi. Nah ini kalau cara kita lihat ini sebenarnya kalau kita mau sok-sok peneliti lah ya. Ini penting ini posisi Bang Munawar Jalil ini. Bakalan penting.
Karena bisa jadi langgamnya akan berbeda dengan Pak Alyasa, dengan Pak Rusdi. Dan jangan lupa Pak Munawar itu adalah akademisi hukum aktivis. Jadi gagasan syariah, diskurs semakin kuat, aktivismenya juga semakin deras gitu. Itu mungkin penutup saya. Kata kuncinya. Ya biar Bang Munawar datang lagi ke sini lah. Oke, tadi sudah ditutup dengan Bang Akaf dengan mungkin pertanyaan untuk ke depan kan, dengan gaya yang dinasari Islam yang baru itu seperti apa. Saya yakin kalau kawan-kawan menulis tadi ada beragam tema, kita bicara dari sosial, politik, ekonomi, hingga hukum yang formal, hukum yang ancient law itu tadi. Jadi saya kira diskusi kali ini kita mendapatkan banyak hal dan berkomunikasi dengan berbagai macam hal. Jadi saya kira kita patut untuk memberikan sedikit applause untuk pembicara kita hari ini. Oke. Jumat depan kita akan bicarakan sedikit teoritik. Jadi kita tidak bicarakan tentang yang praktik. Jadi itu dipandu oleh Bung Noviandi Husni. Kita akan bicarakan tentang habitus dan bagaimana menerapkan habitus. Habitus itu teori dari Bourdieu. Jadi itu teori yang setelah dia angkatan Giddens, dan itu yang paling banyak dipakai untuk sosiologi keagamaan, karena dia yang paling dia itu yang paling netral lah untuk membedah-bedah permasalahan di masyarakat. Jadi kawan-kawan yang kemarin udah dapat ide tentang Tunisia, dapat ide tentang Aceh, karena kemarin Tunisia beralih ke negara yang liberal, sedangkan Aceh beralih ke negara agama, punya ide, tapi mungkin kesulitan untuk bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sosial. Ini dia. Jadi pisau alatnya ada Bang Novi nih. Bang Noviandi yang akan memberi penetrasinya gitu. Satu lagi saya minta Bu Anijar, Noviandi cuti 3 hari Bu. Untuk newspaper. Dan stop ya. Ya, dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, diskusinya menarik ya, karena hampir-hampir kayak statement saya yang sering saya ulang, kita tidak lagi membicarakan Islam dalam level intelektual diskurs. Intelektual diskurs itu dalam hal-hal yang intelektual. Kita selalu bicara itu dengan opini publik. Padahal syariat Islam itu dia itu esensinya itu sangat menarik kalau kita bicarakan dalam level intelektual. Saya menyambut gembira hadirnya forum diskusi seperti ini karena akan memberi wawasan yang lebih dalam kepada semua elemen, terutama para dosen, untuk lebih memahami keilmuan ini dan isu-isu yang hangat yang terjadi di masyarakat yang kita bahas secara akademik. Saya rasa positif ya, dan wacana itu harus terus dikembangkan, dan saya sangat mendukung sekali. Jadi kampus itu harus hidup dengan berbagai wacana keilmuan, tidak boleh mati dari mengembangkan wacana-wacana